Dalam kitab Takrirat As-Sadidah, rukun puasa itu disebutkan bahwa rukun puasa itu menurut mazhab Syafi'i ada dua, cuman dua doang. Ini berarti sore hari ini kita ngebahas cuman dua ini nih, bekal kita buat puasa nanti, biar puasa kita sempurna dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama rukun puasa yaitu an-niyat. Niat. Jadi rukun puasa yang pertama itu niat. Nah, dalam mazhab Syafi'i, mazhab mayoritas muslim di Indonesia ini, niat puasa wajib itu harus diniatkan di malam hari. Kapan waktunya? Dari habis maghrib sampai waktu subuh. Itu waktunya kita niat puasa buat esok hari. Nah, jadi waktunya maghrib udah boleh niat tuh sampai subuh, itu waktunya. Kalau misalkan jam 6 gimana baru niat? Kalau puasa wajib menurut mazhab Syafi'i nggak sah. Nggak sah. Wajib niat di waktu habis maghrib sampai subuh. Itu puasa wajib. Kalau puasa sunnah boleh. Puasa sunnah itu sampai waktu istiwa, sampai sebelum zuhur sedikit. Nah itu boleh. Misalkan jam 8, jam 9 lagi ke rumah, atau bini nggak masak apa-apa misalnya, ya udah dah puasa aja dah kalau gitu ya. Atau mungkin karena sekarang beras naik ya, puasa aja dah kalau begitu ya, biar ngirit misalnya, ini mah biar ngirit dah. Nah itu nggak apa-apa, misalnya jam 8, jam 9 niat puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh. Tapi kalau puasa wajib dalam mazhab Syafi'i harus tabyitun niat. Tabyitun niat itu meniatkan di malam hari. Jadi waktunya habis maghrib sampai waktu subuh. Misalkan nih ntar malam terawih misalnya, nah berarti habis maghrib kita niat, atau habis isya, atau jam 11-nya, atau jam 1-nya, atau jam 2-nya, atau pas sahur jam 3, setengah 4 kita niat. Nah itu waktunya dari habis maghrib sampai waktu subuh. Itu menurut mazhab Syafi'i. Dan menurut mazhab Syafi'i setiap harinya itu wajib diniatkan. Jadi kalau misalkan Ramadan 30 hari, atau misalkan nanti 29 udah kelihatan hilal, 29 atau 30, misalkan 30 wajib, berarti setiap malamnya selama 30 hari kita niat. Tuh menurut madhab Syafi'i. Nah ada madhab di luar itu, madhab Malik. Dalam madhab Malik niat sekali cukup untuk 1 bulan. Itu dalam madhab Imam Malik. Tapi kebanyakan kita, mayoritas muslim di Indonesia itu madhabnya Syafi'i. Maka wajib di setiap malam itu melafadzkan niat dalam hati. Melafadzkan niat dalam hati. Nah kalau madhab Malik boleh 1 kali niat buat 1 bulan. Nah boleh, makanya kita bertaklid kepada madhab Imam Malik sunnah di awal Ramadan. Ini malam pertama taraweh, di malamnya kita niat, saya niat puasa untuk 1 bulan penuh, ngikutin madhab Imam Malik. Apa faedahnya? Faedahnya 2 kata para ulama kita. Yang pertama faedahnya, jadi kita yang pertama kalau misalkan ada hari-hari yang lupa niat di 30 hari bulan Ramadan, menurut madhab Malik tetap sah. Tapi kalau menurut madhab kita Syafi'i nggak sah, tetap setelah Ramadan wajib diqadha menurut madhab Syafi'i. Tapi menurut madhab Malik sah, jadi dapat pahala kalau menurut madhab Imam Malik. Dan faedah yang kedua, andai kata umur kita nggak sampai akhir Ramadan, di tengah Ramadan ya udah game over misalnya ya, di tengah Ramadan meninggal dunia, tetap dapat pahala sama seperti orang yang puasa 1 bulan karena udah niat puasa 1 bulan penuh. Itu 2 faedahnya kalau kita bertaklid ke madhab Imam Malik di malam pertama bulan Ramadan. Tapi kalau dalam madhab kita, madhab Syafi'i, tetap setiap harinya kita harus niat. Bagaimana niatnya? Bagaimana aja boleh, pakai bahasa Indonesia boleh, asalkan di dalam hati. Saya niat puasa Ramadan esok hari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh. Atau yang lebih afdal pakai bahasa Arab, nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ramadhani apa Ramadhana? Ini kadang-kadang jadi masalah juga nih di tengah-tengah masyarakat, bikin ribut lagi cuman Ramadhana sama Ramadhani doang. Ya, Ramadhana sama Ramadhani doang. Kenapa? Jangan Ramadhana mah. Kenapa emang Ramadhana? Ramadhana kan kafir. Kok Ramadhana kafir? Itu mah Maradona, bukan Ramadhana. Salah kaprah ternyata. Ramadhani aja, Ramadhani kan tetangga kita muslim lah.
Ramadan sama Ramadan kadang-kadang dibikin ribut. Mana yang lebih afsah, yang lebih fasih, yang lebih benar? Kalau yang lebih benar menurut bahasa Ramadhani. Ramadhani panjang pembahasannya, itu pembahasan tentang nahu. Jadi walaupun itu posisinya mudhof ilaih, tapi dia tetap jadi mudhof. Yang namanya mudhof nggak bisa di Ramadhana, bisanya di Ramadhaniin. Begitu. Ngerti kagak? Uyang iya ya. Pokoknya yang mana yang benar? Kalau menurut susunan nahu, gramatika dalam bahasa Arab, yang lebih afsah, yang lebih fasih, yang lebih benar Ramadhani. Nah, walaupun Ramadhana sah. Kalau pakai bahasa Indonesia sah, yang penting niatnya. Jadi wajib tuh niat di setiap malamnya. Wajib setiap malamnya berniat selama 30 hari. Kapan waktunya? Dari maghrib sampai waktu subuh. Bagaimana lafadznya? Nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat yang pertama, rukun pertama, wajib niat. Yang kedua, rukun yang kedua yaitu meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai waktu subuh sampai waktu maghrib. Udah dua doang, niat dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu dua rukun puasa yang wajib kita laksanakan. Kalau ada salah satu dari dua tersebut yang kita tinggalkan, maka nggak sah puasanya. Yang pertama niat, yang kedua meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Nah, sedangkan apa aja yang membatalkan puasa? Nah, di dalam kitab Taqrirat As-Sadidah ada 8 hal yang membatalkan puasa. 8 hal yang membatalkan puasa. Jika ada seorang yang puasa melakukan 8 hal, salah satu dari 8 hal ini, maka batal puasanya. Yang pertama, murtad, keluar dari Islam. Orang lagi puasa murtad, baik dengan keyakinannya, ucapannya, atau perbuatannya. Bagaimana di kitab Sulamut Taufik dijelaskan secara detail. Kadang-kadang ada orang murtad dengan keyakinannya, kadang-kadang ada orang murtad dengan lisannya, kadang-kadang ada orang murtad dengan perbuatannya. Nah, yang pertama, kalau orang murtad maka batal puasanya. Kemudian yang kedua yang membatalkan puasa, junun, gila. Orang lagi puasa tau-tau gila. Mungkin gara-gara kebanyakan mikirin cicilan kali ya gila, tau-tau ya. Atau mungkin kebanyakan mikirin utang ya, gara-gara utang online ya, pinjaman online, gila, akhirnya ngobrol sama tembok, ngobrol sama gelas ya, gila. Nah, batal puasanya, gila. Atau diputusin cewek kali, gila ya. Nah, yang ketiga yang membatalkan puasa, al-mughma awis sukru. Yang ketiga, pingsan atau mabuk, itu batal. Orang lagi puasa atau pingsan ya, pingsan, batal puasanya. Walaupun habis itu sadar lagi, batal puasanya. Yang keempat yang membatalkan puasa itu buat perempuan, haid, nifas, dan melahirkan. Ada orang puasa perempuan, tahu-tahu siang hari haid, batal puasanya. Atau misalkan ngelahirin, batal puasanya. Atau keluar darah nifas, batal puasanya. Yang kelima yang membatalkan puasa yaitu al-jima, melakukan hubungan suami istri. Melakukan hubungan suami istri, orang lagi puasa, batal puasanya. Dan orang yang batal karena melakukan hubungan suami istri bukan cuma wajib mengqadha puasanya saja, tapi wajib 3 hal berurutan. Yang pertama, membebaskan budak. Dan zaman sekarang nggak ada perbudakannya. Bukan budak-budak di orang Sunda ya, barudak itu bocah-bocah. Bukan, itu mah bocah. Budak maksudnya perbudakan, hamba sahaya ya, hamba sahaya. Nah, perbudakan zaman dulu masih ada, zaman sekarang udah nggak ada perbudakan. Zaman sekarang udah nggak punya budak, berarti pindah ke urutan yang kedua. Apa urutan yang kedua? Puasa syahrain mutatabi'in, puasa 2 bulan berturut-turut ya. Misalkan dia batal di bulan Ramadan gara-gara melakukan hubungan suami istri. Setelah Ramadan dia wajib mengqadhanya puasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut, harus berturut-turut. Kalau misalkan dia udah puasa 1 bulan 29 hari, tinggal sehari lagi. Pas sehari lagi batal, ngulang lagi dari pertama. 2 bulan berturut-turut.
Tuh bahaya makanya. Yang ketiga, kalau misalkan dia nggak bisa puasa, mungkin dia sakit, punya sakit. Kata dokter kalau puasa kebanyakan begitu bisa-bisa makin parah penyakitnya. Atau misalkan karena udah tua, emang udah kagak kuat. Yang ada puasa 2 bulan berturut-turut, isdet nih orang tua ya. Lagian ngapain ya pas bulan Ramadan dia malah ngelakuin hubungan suami istri, udah tua ya. Iya. Nah, maka kalau dia nggak kuat puasa 2 bulan berturut-turut, pindah ke yang ketiga. Yang ketiga, it'amus sittina masakin, memberikan makanan kepada 60 fakir miskin. Masih makanan ke 60 fakir miskin. Nah itu bahaya makanya. Kalau misalkan puasa bulan Ramadan khususnya batal gara-gara melakukan hubungan suami istri, hati-hati ya, hati-hati. Jangan kalau bisa batal yang lain aja dah ya. Kalau emang udur ya, jangan. Nah itu yang kelima, yaitu melakukan hubungan suami istri. Yang keenam, yang membatalkan puasa yang keenam adalah al-istiqa'ah. Istiqa'ah itu muntah disengaja. Jadi sengaja-ngaja misalnya nyolokin mulutnya muntah ya. Atau misalkan muntah disengaja-ngajain dia muntah, nah itu batal. Kalau misalkan nggak sengaja gimana? Kalau nggak sengaja nggak membatalkan. Misalkan nggak sengaja dia mabokkan orang kalau naik mobil ya, diajak temennya naik mobil, tau-tau mabok muntah, maka nggak batal puasanya karena muntah tidak disengaja, selama sisa-sisanya nggak ditelan lagi ya. Oh habis makan enak sayang dibuang, jangan, batal puasanya. Kalau nggak disengaja nggak membatalkan. Atau misalkan nggak disengaja punya tetangga ngenekin banget misalnya lewat depan kita pisan, enak muntah, kita nggak sengaja bib ngelihat dia nggak sengaja muntah, maka nggak ngebatalin, saking enaknya kali sampai muntah-muntah gitu ya sama tetangga. Nah kalau nggak sengaja, intinya kalau nggak sengaja tidak membatalkan, kalau sengaja baru membatalkan puasa. Itu yang keenam, istiqa'ah, muntah disengaja. Yang ketujuh yang membatalkan puasa yaitu al-istimna, talabu khurujul mani, mengeluarkan air mani dengan sengaja, atau onani ya, mengeluarkan sperma dengan sengaja ya, baik dengan sendiri ataupun dengan istrinya ya, baik dengan pikirannya ataupun pandangannya ataupun dengan hal-hal yang lainnya. Mengeluarkan sperma atau air mani dengan sengaja membatalkan puasa, kecuali kalau kagak sengaja, misalkan tidur mimpi ya, mimpi basah gitu ya. Mimpi basah, paham semua mimpi basah ya, bukan kecebur kolam, bukan ya, cebur sumur gitu, bukan. Mimpi basah, bangun-bangun keluar air mani, keluar air sperma, maka batal, enggak batal puasanya karena tidak disengaja. Kalau sengaja batal puasanya. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ke dalam rongga-rongga tubuh yang terbuka, mulut, hidung, telinga, lubang kemaluan belakang, lubang kemaluan depan. Kalau ada masuk sesuatu membatalkan puasanya. Kalau mata bagaimana mata? Mata ini bukan termasuk manfat. Manfat itu rongga tubuh yang terbuka yang bisa masuk ke dalam perut. Kalau mata enggak. Makanya orang yang pakai tetes mata itu tidak membatalkan puasanya. Kalau mata itu enggak membatalin puasa. Enggak membatalkan puasa. Tapi selebihnya kalau mulut, telinga, kemaluan depan, kemaluan belakang, kemasukan sesuatu, maka batal puasanya. Telinga gimana? Telinga ada pembahasan khusus. Kalau misalkan ada penyakit yang harus pakai tetesan telinga misalnya ya, tetesan telinga, nah itu sebagian ulama bilang tidak membatalkan, sebagian lagi membatalkan. Kalau Imam Ghazali bilang telinga ini bukan lubang tubuh yang bisa masuk sampai ke perut. Tapi kalau ulama-ulama yang lain bilang tetap masuknya suatu ke telinga membatalkan puasa. Makanya kalau puasa korek kuping tuh kadang-kadang sampai ke dalam itu bisa membatalkan puasanya. Termasuk juga hidung, makanya yang ngupil tuh ya sampai dalam banget gitu, sampai ke sikut masuk gitu misalnya ya, dalam banget. Itu bisa membatalkan. Begitu juga mulut misalnya. Mulut juga kalau ada sisa-sisa makanan tuh, habis sahur sisa-sisa makanan ya, ada yang nyangkut, sayang nih semalam habis makan enak gitu ya. Makannya enak, mau dibuang sayang, ditelan aja, batalin puasa. Nah itu membatalkan puasa yang di mulut. Atau masuk ke dalam kemaluan depan atau belakang, lubang kemaluan depan atau belakang. Misalkan lubang belakang. Makanya kenapa kok berenang makruh hukumnya? Sebab kalau lagi berenang, mohon maaf, buang angin bisa-bisa ada yang masuk tuh ya.
Makanya udah dilarang, makruh, jangan. Takutnya begitu lagi berenang, buang angin, ada yang masuk. Nah begitu. Jadi setiap lubang-lubang tubuh yang terbuka dari tubuh kita, kemasukan sesuatu bisa membatalkan puasa kita. Nah itu 8 hal yang bisa membatalkan puasa kita yang wajib kita hafal. Biar apa? Biar puasa kita sempurna dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah rukun puasa yang harus kita ketahui ketika kita pengen melakukan puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Rukun puasa cuman ada 2 tadi. Yang pertama niat, yang kedua meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan yang membatalkan puasa tadi ada 8 hal yang bisa membatalkan puasa kita. Nah itu menurut fikih, menurut syariat, puasa kita kalau sudah kita laksanakan dengan 2 rukun tadi, niat dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, sah puasanya. Tapi harus kita perlu tahu juga, kadang-kadang ada yang puasanya sah tapi tidak mendapat pahala. Bagaimana Nabi SAW mengingatkan dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atash. Berapa banyak orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala, kecuali cuman lapar dan ausnya puasa. Siapa mereka? Mereka yang tidak menjaga hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Apa aja hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa? Nabi SAW jelaskan dalam hadisnya, diantaranya kata Nabi SAW, khamsu yufattirna shaim. Ada 5 perkara yang bisa menghilangkan atau menggugurkan pahala puasa. Yang pertama al-kadzib, berdusta, bohong. Lagi puasa bohong, dusta, atau nyebarin kabar hoaks. Hati-hati nih, hoaks juga kan bohong, bisa-bisa gugur, hilang pahala puasanya. Al-kadzib, berdusta. Yang kedua al-kadzib wal ghibah, gibah, gosip, ngomongin kejelekan orang. Ini kadang-kadang kita nggak sadar nih, suka ngomongin kejelekan orang. Begitu ditegur, galakan dia lah, emang orangnya begitu. Wah, yang namanya gibah itu emang fakta. Yang namanya gibah itu fakta kepada orang lain, tapi fakta keburukan. Orangnya begini, orangnya begitu, orangnya begini, orangnya begitu lah, emang faktanya begitu. Emang gibah itu fakta. Kalau bukan fakta justru namanya fitnah. Kalau bahasa kitanya fitnah, ya itu ngada-ngada, dusta, ngomongin kejelekan yang nggak ada pada orang lain. Itu lebih parah lagi, ya. Itu yang bisa menggugurkan, menghilangkan pahala puasa, al-ghibah. Yang ketiga namimah, ngadu domba, bikin ribut saudara satu dengan yang lainnya. Yang satu ngomongin nih, si A ngomongin si B. Si B orangnya begini banget ya, begini. Ente tahu-tahu ketemu sama si B, ente tahu nggak? Ente tadi dibilangin sama si A, katanya ente begini begitu. Lah, ana mah pengen ngasih tahu baik sama dia, biar nggak salah paham, justru malah bikin ribut. Nah ini namanya ngadu domba, nggak boleh. Namimah itu bisa menghilangkan pahala puasa. Al-kadzib wal ghibah wan namimah. Yang keempat, yaminul kadzibah, sumpah palsu. Lagi puasa sumpah palsu, demi Allah gua kagak begini. Wah, sumpah palsu. Sumpah gua kagak begini. Sumpah palsu bisa menggugurkan, menghilangkan pahala puasa. Yang kelima, nadharu bisyahwah, memandang dengan pandangan syahwat, ya. Ngelihat mau di handphone ke, mau di TV ke, mau ngelihat langsung kayak ngelihat dengan pandangan syahwat, bisa menggugurkan, menghilangkan pahala puasa yang kita lakukan. Itu 5 perkara yang wajib kita jaga juga, agar puasa kita bukan cuma sah saja, tapi insya Allah juga mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang perlu kita persiapkan dari sekarang, mental kita, fisik kita, ilmu kita, untuk menyambut bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Jam berapa ini maghrib? 17 13 ya, 17 13 oh 18 13 ya, masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Boleh yang mau nanya silahkan nanya sambil ngobrol ya, biar masuk kamera ini ya, biar masuk YouTube ya. Jadi pertanyaannya masuk YouTube ya. Pertanyaan berkaitan dengan puasa, Beb, puasa. Nah ada yang nanya nih, Anda dulu dah nanya pertama ya, nanya, ada yang nanya, ada yang jawab ya,
biar yang lain mikir pertanyaannya ya. Beb, ada yang nanya kadang-kadang, Beb gimana Beb kita puasa tapi kagak sholat, bagaimana itu Beb? Nah banyak tuh yang begitu tuh ya. Baik yang begitu, puasa tapi kita kagak sholat. Emang ngapain? Tidur dari habis subuh sampai maghrib ya tidur. Kenapa emang? Ya habis Anda ngedenger hadis wa naumuhu ibadah, tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Makanya saya pengen tidur aja Beb sepanjang puasa biar dapat pahala ibadah, tapi ninggalin sholat. Bagaimana itu hukumnya? Orang yang puasa tapi ninggalin sholat, sah apa enggak? Kalau menurut puasanya sah, karena ninggalin sholat ada enggak dari depan perkara yang tadi membatalkan puasa? Enggak ada. Yang membatalkan cuma murtad, gila, pingsan atau mabuk, ya, kemudian haid nifas melahirkan, kemudian melakukan hubungan suami istri, muntah disengaja, mengeluarkan air mani dengan sengaja, dan masuknya sesuatu ke dalam rongga-rongga tubuh yang terbuka. Ada nggak ninggalin sholat? Nggak ada. Tapi sah nggak puasanya? Sah mas sah puasanya. Cuman yang namanya puasa itu kan kita dididik la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sudah keluar dari tujuan inti puasa. Tujuan inti puasa itu biar kita menjadi orang yang bertakwa. Tapi gara-gara puasa dia malah ninggalin sholat, berarti puasanya tadi itu tidak sempurna, bisa-bisa nggak dapat pahala. Sebab Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, man lam yada' qauluz zur wal amalu bihi falaisa lillahi hajatu ayyada ta'amahu wa syarabahu au kama qala Nabi SAW. Kalau ada orang yang puasa tapi nggak ngejaga lisannya dari perkataan-perkataan buruk, atau enggak ngejaga dirinya dari perbuatan-perbuatan buruk, maka Allah Subhanahu wa taala enggak butuh puasanya. Artinya enggak dipandang sama Allah Subhanahu wa taala puasanya. Nah, berarti kalau orang yang sholat melakukan perkara buruk, jelas buruk, bahkan dosa besar, ninggalin sholat, maka enggak dipandang sama Allah Subhanahu wa taala puasanya. Ya, bahkan nanti di akhirat awwalu ma yuhasibu bihil 'abd yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali yang bakal dihisap, dihitung sama Allah di akhirat adalah sholatnya. Jadi sebelum puasa ditanya sholatnya dulu, sholatnya bagaimana? Oh sholatnya nggak bagus, sholatnya nggak rapi, sholatnya banyak yang ditinggalin. Udah, puasanya nggak dianggap, sedekahnya nggak dianggap, ibadah-ibadah yang lainnya nggak dianggap, karena di awalnya sholatnya udah rusak. Nah makanya tuh kalau puasa ninggalin sholat, bisa-bisa puasanya na'udzubillah nggak dapat pahala. Beb, kalau begitu mendingan kita batal aja Beb lah. Justru dosanya dua, ninggalin sholat juga, ninggalin puasa juga, double. Tapi sia-sia. Bukannya sia-sia, tetap ente menjalankan kewajiban, artinya udah menjalankan menunaikan puasa, tapi tetap dapat dosanya gara-gara sholatnya, ninggalin sholat. Kalau begitu Beb, kita nggak dapat pahala, mendingan kita batalin aja. Justru malah double dosanya, ninggalin sholat juga, ninggalin puasa juga. Nah, itu. Jadi kalau puasa ninggalin sholat tetap sah, sah mah sah, tapi bisa-bisa nggak dapat pahala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, mungkin ada pertanyaan? Ya. Iya. Iya. Pekerjaannya berat ya. Pekerjaannya berat. Seberat apa? Ya. Seberat apa? Ya. Seberat apa? Jadi perlu diperhatiin dulu bahwa puasa itu ya sebetulnya ngedidik kita biar ngerasain lapar, aus, capeknya puasa. Itu inti daripada pendidikan puasa. Makanya kenapa kok kita puasa dimakruhkan untuk melakukan hal-hal yang mubah, bahkan hal-hal mubah tuh yang diperbolehin, tapi bikin malas-malesan, dengerin musik, rebahan, tidur-tiduran, nggak ngapa-ngapain, itu justru bisa menyebabkan puasanya makruh. Makruh itu nggak baik, lebih baik ditinggalin itu perkara-perkara ya. Kenapa? Karena kita puasa itu dididik biar ngerasain capek. Kita capek, lapar, aus, agar kita bisa ngerasain. Akhirnya nanti kita bisa ngerasain, oh selama ini orang-orang yang nggak mampu
yang kerja di pinggir jalan, ya, yang kerja di pinggir jalan, dia aus, dia lapar, kadang makan sehari cuman sekali, kadang kagak makan tuh hari, aus, lapar, capek, akhirnya kita tersentuh. Begitu selesai Ramadan kita ngeliat yang model-model begitu jadi kesian, jadi tersentuh. Atau juga kita dididik biar kita ngerasain lapar, sebab nafsu kita ini bisa dididik dengan cara banyak-banyakin lapar. Sebab dulu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu, itu nafsu ngeselin. Jadi kalau nyiptain yang lain, ketika Allah tanya, "Man ana wa man anta?" Siapa saya dan siapa engkau? Kata Allah, "Siapa saya dan siapa engkau?" Semua makhluk jawab, "Anta rabbi wa ana abduk." Engkau adalah Tuhan kami dan kami adalah hambamu. Kecuali nafsu. Nafsu jawabnya, "Ana wa anta anta." Saya ya saya, engkau ya engkau. Begitu nafsu jawabnya. Ditanya lagi sama Allah, "Man anta wa man ana?" Ana wa anta anta. Engkau ya engkau, aku ya aku. Begitu jawaban nafsu. Akhirnya dibikin sama Allah Subhanahu wa taala siksaan, dimasukin ke dalam neraka. Dimasukin dalam neraka, ditanya lagi keluar dari neraka. Ditanya nafsu ini, "Man anta wa man ana?" Siapa engkau dan siapa saya? Jawabannya masih sama. Engkau ya saya. Dimasukin ke dalam surga, kali dikasih nikmat, dia ngerasa bahwa dia adalah hamba. Keluar dari surga, ditanya lagi, "Man anta wa man ana?" Ini nafsu jawabnya begitu lagi, ana wa anta anta. Akhirnya sama Allah dikasih rasa lapar. Begitu dikasih lapar, baru tuh nafsu bilang, "Anta rabbi wa ana abduk." Engkau adalah Tuhan kami dan aku adalah hambamu. Jadi dari rasa lapar itu, nafsu kita bisa terdidik. Sebab Al-Imam Ali karamallahu wajhah, beliau bilang, Ida syabi'at batni asad jawa mala jawari ilal ma'siyah aw kama qol. Kalau misalkan perut saya ini kenyang, bawaannya aku ini pengen ngelakuin maksiat, pengen berbuat dosa. Itu Sayyidina Ali yang tiap hari ibadahnya luar biasa. Bahkan beliau bilang, "Lau kusyifal ghita mazdadtu imanan." Andai kata tabir hijab antara aku dengan alam gaib nggak ditutup, diliatin, nggak bakal bertambah keimanan saya. Kenapa? Karena keimanan saya udah mentok tinggi. Itu Sayyidina Ali bilang, kalau saya kenyang perut saya itu bawaannya pengen ngelakuin dosa mulu, pengen maksiat mulu. Nah makanya dengan rasa lapar itu kita bakal dididik untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti daripada puasa, biar kita ngerasain capek, biar kita ngerasain lapar, biar kita ngerasain aus. Dan batasan sampai ausnya itu sebagaimana? Batasan sampai aus, batasan sampai lapar nggak kuatnya itu kalau sampai sudah parah bisa menyebabkan sakit, bisa menyebabkan pingsan, bisa membahayakan kesehatan tubuhnya. Nah sekarang tinggal kita hitung aja, kira-kira kita puasa sambil kerja ngebahayain kesehatan kita apa kagak? Bisa menyebabkan pingsan apa kagak? Kalau kagak ya buat apa dibatalin begitu? Itu bukan udzur, bukan udzur bisa meninggalkan puasa, bukan. Karena puasa juga wajib. Nyari nafkah kan wajib. Iya, nyari nafkah wajib, puasa juga wajib begitu. Kecuali kalau puasa sunnah, boleh kita bebas-bebas aja ngebatalinnya. Kalau puasa wajib enggak. Bahkan kalau puasa wajib, misalkan puasa Ramadan, cuman gara-gara lupa niat itu wajib imsak. Imsak itu enggak makan, enggak minum, atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Misal semalam kita nggak niat karena tidur ya, bangun-bangun jam 10 pagi misalnya, waduh malam belum niat puasa, jam 10 pagi berarti nggak sah nih puasa. Wajib imsak, wajib kagak makan kagak minum walaupun nggak dihitung puasa. Tuh wajib imsak. Soalnya apa? Biar ngerasain lapar, biar ngerasain aus juga sama kayak orang-orang yang puasa lain begitu ya. Segitunya dia nggak dianggap puasa, segitunya dia boleh batal. Karena dia kenapa? Enggak sah puasanya. Apalagi yang kalau udah puasa itu nggak boleh dibatalkan dengan sengaja, nggak boleh dibatalkan dengan sengaja, kecuali dengan udzur-udzur yang lain. Misalkan dia udah nggak kuat, kalau dia puasa bisa membahayakan dirinya, bisa bikin dia pingsan, bisa bikin penyakitnya lebih parah, bahkan bisa menyebabkan dia mati, meninggal dunia, maka boleh dia buka puasa. Atau misalkan musafir, orang yang pergian. Nah musafir juga nih harus diketahui, musafir itu jaraknya 82 km. Jadi kalau orang yang mudik, kita mudik nih boleh dong batal. Lihat dulu jaraknya 82 km atau kagak. Kalau kurang dari itu
nggak boleh membatalkan puasanya. Dan yang kedua, harus jalannya itu sebelum fajar, qoblal fajar, sebelum waktu subuh. Bukan pas siang, jam 10 kita baru berangkat. Di tengah jalan batal, kan kita musafir. Nggak boleh. Walaupun jaraknya 82 km. Karena syaratnya 82 km dan jalannya sebelum subuh. Misalkan jalan jam 2 malam. Jalan. Atau jam 8 belum nyampe tujuan. Tujuannya misalkan di Jawa Timur. Jam 8 belum nyampe. Batal di tengah jalan. Nggak apa-apa. Jam 8 pagi sarapan. Nggak apa-apa. Karena jaraknya lebih dari 82 kilo. Dan berangkatnya dia tadi sebelum fajar waktu malam. Nggak apa-apa batal. Nggak apa-apa. Jadi dua syarat kalau orang yang musafir. Jadi boleh musafir. Atau yang nggak kuat. Yang nggak kuat itu yang karena itu tadi. Mungkin dia punya penyakit. Yang kalau dia puasa bikin lebih parah penyakitnya. Atau kalau dia nggak puasa bisa-bisa pingsan. Atau kalau dia puasa bisa-bisa meninggal dunia. Nah sekarang pekerjaan kita menyebabkan itu apa kagak? Bikin penyakit kita makin parah apa kagak? Kagak. Bikin pingsan apa kagak? Kagak. Meninggal apa kagak? Meninggal. Kalau meninggal nggak apa-apa dah ya. Kita lihat aja pingsan apa kagak. Coba aja sekali 2 kali sampai pingsan apa kagak. Kalau misalnya pingsan ya nggak apa-apa batal. Kalau sampai pingsan nggak apa-apa batal. Tinggal dites saya dulu. Tes sampai 30 hari. Mana hari-hari ente yang pingsan? Dites dari awal sampai 30. Ada nggak yang pingsan? Bib, anak pingsan Bib. Coba besoknya. Pingsan lagi Bib. Ya udah hari ketiga nggak apa-apa batal. Ya coba dulu sampai pingsan dulu apa kagak gitu. Kalau pingsan nggak apa-apa dah. Ya kalau pingsan nggak apa-apa. Apalagi kalau meninggal nggak apa-apa. Jadi kita enak makan tahlil ya. Ya itu. Jadi kalau alasannya apa namanya nggak kuat, dilihat. Nggak kuatnya karena sakit, makin parah nggak sakitnya. Nggak kuat sampai nyebabin pingsan apa kagak. Nggak kuat sampai meninggal apa kagak. Kalau enggak, lanjutin. Nggak boleh dibatalin. Begitu. Begitu dilanjutin aja. Ya, karena intinya puasa itu biar kita ngerasain capek, aus, lapar. Itu dari situ kita didik menjadi orang la'allakum tattaqun, jadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Makanya banyak orang yang puasa selesai Ramadan tetap aja gitu-gitu aja, nggak ada perubahan, nggak bertambah ketakwaannya. Mungkin dari situ puasanya nggak diperhatiin benar-benar. Mungkin ada rukun atau syarat yang nggak terpenuhi, atau puasanya ada hal-hal yang bisa membatalkan malah dia laksanakan, atau mungkin inti dari puasa ngerasain capek, ngerasain lapar, ngerasain aus, nggak dia rasain. Begitu lapar dikit tidur, aus dikit mandi, ya kan, capek dikit rebahan main HP, main handphone, habis itu nonton TV, sampai kagak kerasa puasa. Makanya jangan salahin puasanya itu tidak menyebabkan dia menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah waktunya udah selesai. Mungkin itu saja dari Al-Faqir. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dari penyampaian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran.